Baik, langsung saja kita masuk pada bab 1, yaitu pendahuluannya. Yang pertama, latar belakang. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi didasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang mengetahui kebutuhan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memicu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Baik, sekarang kita masuk dalam rumusan masalah. Ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana pola pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan, serta indikator pembangunan manusia dan indikator kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kedua, bagaimana peran IPM dalam kaitannya dengan hubungan antara pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan dalam pengentasan kemiskinan di Sulawesi Tenggara. Kemudian dari rumusan masalah ada tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan pola dan perkembangan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan serta indikator pembangunan manusia dan indikator kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kedua, menganalisis bagaimana peran IPM dalam kaitannya dengan hubungan antara pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan dalam pengentasan kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara. Setelah rumusan masalah dan tujuan penelitian, juga ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi pembaca dan penulis dapat mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kota Kendari tahun 2014 hingga 2018. Yang kedua, sebagai bahan referensi dan bahan masukan bagi peneliti selanjutnya untuk ikut mengkaji mengenai pengaruh tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Kemudian ruang lingkup dari penelitian ini, yang pertama, pola dan perkembangan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan serta indikator pembangunan manusia dan indikator kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2014 hingga 2018. Kemudian, peran IPM dalam kaitannya dengan hubungan antara pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan dalam pengentasan kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya kita melangkah pada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, tinjauan teoritis. Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan. Menurut Mahmudi, pada tahun 2017, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan penyelenggaraan pelayanan publik adalah instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sedangkan pelayanan publik yang harus diberikan kepada masyarakat diklasifikasikan menjadi dua kategori. Yang pertama, pelayanan kebutuhan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat meliputi kesehatan, pendidikan dasar, dan bahan kebutuhan pokok masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu pelayanan umum. Pelayanan umum selain pelayanan kebutuhan dasar, pemerintah juga sebagai instansi penyedia pelayanan publik juga harus memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang meliputi pelayanan administratif, pelayanan barang, dan pelayanan jasa. Selanjutnya itu pembangunan manusia dan IPM. Sejak tahun 1990, United National Development Program atau UNDP telah menerbitkan laporan tahunan berupa Human Development Report atau HDR. Dalam HDR tersebut telah dikeluarkan laporan tahunan mengenai Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index atau HDI. HDI adalah sebuah pengukuran indeks manusia yang cukup kasar karena masih banyak keterbatasan. Namun, HDI menerapkan ukuran pada aspek-aspek pengembangan kualitas manusia secara lebih komprehensif daripada hanya sekedar pendapatan per kapita seperti yang dilakukan selama ini dalam menentukan atau menunjukkan apakah suatu negara itu negara maju, berkembang, atau belum berkembang. Selanjutnya yaitu kemiskinan. Kemiskinan menurut Mudrajat Kuncoro pada tahun 2000 adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum
Permasalahan standar hidup yang rendah berkaitan pula dengan jumlah pendapatan yang sedikit, perumahan yang kurang layak, kesehatan dan pelayanan kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga berakibat pada rendahnya sumber daya manusia, dan banyaknya pengangguran. Tingkat standar hidup dalam suatu negara bisa diukur dari beberapa indikator, antara lain Gross National Product atau GNP per kapita, pertumbuhan relatif nasional dan pendapatan per kapita, distribusi pendapatan nasional, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemudian teori pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan output total secara terus-menerus dalam jangka panjang. Pengertian pertumbuhan ekonomi yang dimaksud adalah tanpa memandang kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil daripada tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan dalam struktur ekonomi berlaku atau tidak. Ini dikemukakan oleh Sadono Sukirno pada tahun 1981. Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi dan prosesnya dalam jangka panjang. Kemudian selanjutnya yaitu hubungan antara pengeluaran publik, pembangunan manusia, dan kemiskinan. Menurut Mahmudi tahun 2007, dalam suatu lingkaran kemiskinan terdapat 3 poros utama yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Yang pertama, rendahnya tingkat kesehatan. Yang kedua, rendahnya pendapatan. Yang ketiga, rendahnya tingkat pendidikan. Selanjutnya yaitu tinjauan empiris atau hasil penelitian terdahulu. Telah banyak penelitian yang dilakukan yang berkaitan dengan pentingnya pembangunan manusia sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengalokasian dana pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Studi-studi tersebut dilakukan oleh Mikhail Bozer, Gustav Ranis, Francis Stewart, Tafnit Suri pada tahun 2003, Berata pada tahun 2015, Chemingui pada tahun 2007, Agus Salim pada tahun 2007, dan Yani Mulyaningsi pada tahun 2008. Studi-studi mereka memberikan inspirasi yang sangat signifikan bagi studi ini. Mereka menyebutkan bahwa pembangunan manusia dengan diproksi dari IPM atau Human Development Index memuat 3 dimensi yang penting dalam pembangunan, yaitu dimensi yang berkaitan dengan yang pertama, aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur dan hidup sehat, kemudian upaya untuk mendapatkan pengetahuan, dan yang ketiga, akses sumber daya yang mampu memenuhi standar hidup. Ketiga dimensi ini secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan tingkat kemiskinan. Kemudian, kerangka pemikiran. Alur pikir penelitian ini tentang peran pembangunan manusia dalam hal ini diproksi dengan indeks pembangunan manusia dalam kaitannya dengan hubungan antara pengeluaran pemerintah sektor publik terhadap pengurangan kemiskinan, baik IPM sebagai variabel moderating maupun sebagai variabel interpreting. Selanjutnya kita melangkah pada bab 3 yang isinya tentang metode penelitian. Yang pertama, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari pada saat proposal ini telah disetujui dan diseminarkan. Kemudian jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian korelasional, di mana penelitian korelasional merupakan penelitian yang bertujuan untuk menentukan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Pada umumnya, penelitian ini membutuhkan data variabel sendiri, sehingga penelitian ini memerlukan kegiatan pengumpulan data. Dengan data yang sudah dikumpulkan, maka dapat diambil sebuah kesimpulan antara hubungan variabel-variabel yang ada. Kemudian sumber data. Sumber data dari penelitian ini yaitu data PUB, IPM, dan POV diperoleh dari Provinsi Sulawesi Tenggara dalam angka, kabupaten atau kota dalam angka, yang dimaksud adalah kota Kendari dalam angka, kemudian statistik keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara,
Perda Pertanggungjawaban APBD pada Biro Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian publikasi BPS dan literatur yang relevan dengan studi ini. Selain itu, data juga diperoleh dengan mengunduh dari situs-situs antara lain www.bps.go.id, kemudian www.bi.go.id. Kemudian metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka mengumpulkan data yang relevan dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber kredibel lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Studi pustaka dapat menguatkan latar belakang dilakukannya penelitian ini dan memungkinkan kita untuk mempelajari penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian metode analisis data. Dalam penelitian ini, metode analisis data ada dua, yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis statistik deskriptif menurut Imam Ghazali pada tahun 2019 memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, varians, maksimum minimum, sum, range, kurtosis, dan kemencengan distribusi. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data runtut waktu yang merupakan data tahunan kabupaten atau kota Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2014 hingga 2018 tentang pencapaian kinerja indikator Kota Kendari yang berkaitan dengan keuangan daerah, pembangunan manusia, dan kemiskinan yang dibandingkan dengan capaian secara regional dan nasional. Kemudian analisis kuantitatif. Studi ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menganalisis data. Analisis regresi berganda adalah analisis mengenai ketergantungan suatu variabel dependen terhadap suatu atau lebih variabel independen untuk mengestimasi nilai rata-rata dependen berdasarkan nilai tepat variabel independen menurut Gujarati tahun 2003. Pusat perhatian pada upaya menjelaskan dan mengevaluasi hubungan antara variabel dengan satu atau lebih variabel independen. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif maupun komprehensif. Kemudian kesehatan. Kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekadar tidak ada penyakit atau kelemahan. Pemahaman tentang kesehatan telah bergeser seiring dengan waktu. Berkembangnya teknologi, kesehatan berbasis digital telah memungkinkan setiap orang untuk mempelajari, menilai diri mereka sendiri, dan berpartisipasi aktif dalam gerakan promosi kesehatan. Berbagai faktor sosial berpengaruh terhadap kondisi kesehatan seperti perilaku individu, kondisi sosial, genetik dan biologi, perawatan kesehatan, dan lingkungan fisik. Selanjutnya yaitu pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran,
pelatihan, penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Etimologi kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latinnya yaitu durage, berarti menuntun, mengarahkan atau memimpin, dan awalan berarti keluar. Jadi, pendidikan berarti kegiatan menuntun keluar setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap sebagai pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang. Selanjutnya yaitu pembangunan manusia. Mengutip isi Human Development Report atau HDR pada tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Di antara banyaknya pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu, pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Selanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Indeks Pembangunan Manusia mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan 3 dimensi. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.